Misteri segitiga Bermuda di wilayah Samudera Atlantik seluas 4 juta kilometer kuadrat masih membuat publik penasaran. Wilayah yang membentuk garis segitiga adalah antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, AS sebagai titik di sebelah barat. Segitiga Bermuda tak jarang dikaitkan dengan daerah yang dianggap misterius di dunia dan terkenal dengan kasus pesawat dan kapal yang hilang. Bagaimana tidak, segitiga Bermuda di wilayah Samudra Atlantik sering menjadi lokasi hilangnya kapal atau pesawat terbang yang melintas. Konon, banyak misteri yang meliputi penyebab sering terjadinya pesawat atau kapal hilang ketika melintasi segitiga Bermuda, mulai dari fenomena alam, sampai keterlibatan makhluk ekstraterestrial alien. Sejarah awalnya ditemukan segitiga Bermuda adalah saat pelayaran keliling dunia yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya segitiga setan. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan artikel yang dibuat George X. Tahun 1964, Vincent Geddes menyebut area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan. Setelah istilah segitiga Bermuda menjadi istilah yang biasa disebut. Segitiga Bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar, mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo, Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 meter. Dengan semua peristiwa tersebut, ada hal yang menarik di luar fakta. Menurut berita yang beredar, ada 2 orang pilot yang selamat dari tempat misterius tersebut, yaitu Bruce Gernon dan Kerry Gordon Trantam. Tanpa berlama-lama lagi, inilah faktanya. Satu. Bruce Gernon. Cerita Bruce Gernon bermula saat ia akan terbang bersama ayahnya dan rekan bisnisnya, Chuck Lafayette. Mereka terbang dari Andros Town Airport di Bahama menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza A-36. Saat mereka terbang di dekat Pulau Bimini, Bruce melihat ada sebuah awan. Puncak awan ini setidaknya ada di ketinggian 18 km di atas permukaan laut. Awan itu juga terlihat seperti muncul dari permukaan bumi. Bruce pikir mereka bisa terbang memutari awan tersebut. Tapi setelah kira-kira 10 km melewatinya, awan tersebut membentuk lengkungan sempurna. Setelah beberapa menit, semakin terlihat jelas kalau awan yang ada di Andros dan Bimini adalah awan yang sama. Awan tersebut berbentuk seperti donat dengan diameter kira-kira 48 km. Setelah terbang selama 20 km, Bruce melihat jalan keluar berbentuk U di sebelah barat awan tersebut. Ia pun mencoba keluar melalui jalan tersebut. Mereka berada di dalam sebuah terowongan selama 20 detik sebelum muncul di ujung satunya. Selama sekitar 5 detik di dalam terowongan tersebut, Bruce merasa ringan seperti melayang dan kecepatan momentum bertambah. Saat keluar, Bruce sadar bahwa ia telah terbang selama 34 menit. Itu berarti dari Andros Town Airport sampai ke Palm Beach hanya memakan waktu 47 menit. Padahal seharusnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu 75 menit. Bagaimana caranya mereka bisa menempuh jarak 402 km hanya dalam waktu 47 menit? Inilah misterinya. Tapi mereka berhasil keluar dari segitiga Bermuda dengan selamat. 2. Kerry Gordon Trantam. Kerry Gordon Trantam memang sudah biasa menerbangkan pesawat. Namun ada satu pengalaman tidak biasa ketika ia harus melewati kawasan segitiga Bermuda. Kerry berencana terbang dari Naval Air Station di Key West menuju ke Ormond Beach. Saat terbang di atas laut, Kerry teringat seorang pilot yang memperingatkannya tentang dead air space.
Area ini berada di atas teluk antara Keys dan Florida. Di area ini ia kehilangan kontak dengan radio. Saat perjalanan ke Ormond Beach, Carey sampai dengan selamat. Namun ketika perjalanan pulang, ia mengalami masalah. Carey diberitahu untuk mengubah rutenya karena diperkirakan akan ada badai. Saat terbang di atas Naples, Carey mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ia tidak bisa lagi melihat batas langit dan laut. Semuanya benar-benar gelap. Kompas di pesawatnya tidak berfungsi. Pengukur ketinggiannya pun terus berputar-putar seperti rusak. Carey mencoba mengendalikan pesawatnya. Ia mencoba menghubungi radio pengontrol tapi tidak berhasil. Akhirnya, setelah naik 4.000 kaki, 1.219 meter, dari posisi awal, Carey berhasil terhubung dengan radio pengontrol. Dia juga mulai bisa melihat cahaya lampu di bawahnya. Ia merasa beruntung sekali bisa selamat setelah melewati segitiga Bermuda. Terima kasih sudah menonton video Sinar Dunia. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.